Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya pada minggu ini teman-teman yang mau tahu bagaimana perkembangan fundamental dan juga kalender ekonomi yang berlaku pada minggu ini. Terutama minggu ini merupakan minggu yang sangat penting bagi semua trader. Karena apa? Well, kita akan sebelum melihat apa yang terjadi di minggu ini, di minggu lalu ya kita sudah bahasanya ya, dibuat morat-marit, dibuat campur aduk akibat adanya dua kejadian bank ya, lebih tepatnya ada tiga bank yang mengalami gagal bayar, yaitu yang pertama seperti teman-teman sudah tahu ya, yang dimana konten kreator juga sudah banyak yang buat, yaitu tentang Silicon Valley Bank yang dimana mengalami bangkrut. Lalu yang kedua ada Signature Bank, lalu yang terakhir ada Silvergate. Yaitu yang terakhir Silvergate itu lebih kepada untuk kripto ya. Jadi kalau ya Silicon Valley sama Signature Bank kan itu untuk bank pada umumnya. Untuk Silvergate itu lebih ke untuk kripto di Amerika, seperti itu. Tapi bukan itu aja, ternyata pada saat setelah berita tersebut mereda, lalu ada berita lagi yaitu dari segi perusahaan jasa investasi ya, yang dimana itu merupakan namanya adalah Credit Suisse ya, yang dimana itu merupakan katanya berita tersebut keluar akibat adanya orang yang penyokong ya, bahasanya tuh penyokong investor paling besarnya itu yang berasal dari Bank Saudi Arabia itu out dari pendanaan untuk Credit Suisse karena dianggap mereka tidak ingin lagi untuk mendanai lebih besar untuk Credit Suisse. Tapi sebenarnya mereka itu tidak ingin membuat pendanaannya lebih besar karena mereka takut regulasi oleh yang ada di Eropa ya. Karena negara Eropa kalau tahu kan banyak regulasi-regulasinya seperti itu. Jadi oleh karena itu dari Bank Saudi Arabia sendiri itu tidak ingin memberikan dana lebih besar sebanyak di atas 10% jumlah total aset, kayaknya saya lupa seperti itu. Jadi kata-kata dari cabut dari sebagai penyokong investor terbesar itu yang membuat nilai saham dari Credit Suisse itu turun hampir 30% dalam cuma 4 jam, saya lupa. Itu langsung turun hampir 30%, dan teman-teman lihat di semua chart itu pasti mengalami kenaikan dan penurunan secara cepat, terutama untuk dari segi mata uang euro. Jadi pada saat berita tersebut keluar, mata uang euro mengalami depresiasi yang sangat luar biasa besar, penurunannya sangat luar biasa besar. Ya teman-teman bisa lihat ya nanti di chartnya, di semua mata uang euro itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa, termasuk yang sangat luar biasa dropnya itu bisa dibilang lebih dari 1% untuk dari segi forex ya, 1% lebih penurunannya kemarin. Jadi ada kejadian tersebut yang membuat kita itu morat-marit ya, segala kegiatan kalender ekonomi yang terjadi di minggu lalu itu lebih tepatnya tidak terlalu dihiraukan oleh market ya. Jadi dari hari Senin kita ada announcement dari The Fed, lalu ada juga dari Menteri Keuangan dan juga banknya Amerika, dan termasuk Presiden Joe Biden pada hari Senin. Itu akibat dari Silicon Valley ya. Merembet sampai di hari Selasa kita ada data inflasi, yang dimana data inflasi di sini tidak berhasil menggerakkan market karena market itu sudah terlanjur untuk bergerak di hari Senin akibat Silicon Valley. Lalu di hari Rabu kita ada berbagai berita di sini. Ini tidak membuat pergerakan yang signifikan, yang ada malah berbanding terbalik ya. Di sini semua hasilnya minus, tetapi USD mengalami kenaikan ya akibat dari Silicon Valley tersebut.
Sampai akhirnya di hari Rabu ini juga ya, di hari Rabu sore ya, ini kejadian di hari Rabu sore mengenai Credit Suisse ya, itu semua mata uang euro turun. Lalu di hari Kamis kita ada berita mengenai ECB press conference yang dimana itu hasilnya memang menaikkan 50 basis point. Well, seperti yang saya katakan pada saat analisa Euro USD harian, apa yang dikatakan oleh Presiden Christine Lagarde di sini pada saat press conference kemarin, dia bermain aman ya, dia tidak menginginkan kerusuhan yang terjadi lebih lanjut di market dengan dia bilang mungkin sesuatu yang dovish ataupun hawkish, jadi dia benar-benar bertindak aman ya. Dia menaikkan suku bunga benar 50 basis point, tapi dia tidak memberikan kelanjutan lebih lanjut apakah nanti di bulan Mei apakah akan ada kenaikan lebih lanjut 50 basis point atau tidak. Nah, seperti itulah yang dianggap masih ragu-ragu, tetapi ragu-ragunya ini ada dari segi yang lebih bagus lagi, yang dimana dari segi sektor perbankan, Euro sendiri memberikan nada sedikit hawkish ya, yang dimana dia mengatakan bahwa sistem perbankan di Eropa ini semuanya siap dalam hal kenaikan suku bunga. Nah, dari segi sektor perbankan itu mengalami ada kata-kata yang hawkish, tapi dari segi kebijakan untuk suku bunga itu netral ya. Oleh karena itu pada saat press conference itu kita melihat hampir semua permata uang euro itu mengalami kenaikan turun naik turun, benar-benar volatilitas sangat besar. Ya, walaupun sehari setelahnya itu kita tidak melihat kenaikan signifikan dari mata uang euro, yang dimana ya cuma dia naik dikit-dikit aja, seperti itu ya. Jadi di minggu lalu itu kita sudah dibuat morat-marit oleh berita yang tidak ada di kalender ekonomi ya. Dan di minggu ini kita akan melihat data yang sangat luar biasa di minggu ini. Yang pertama dari hari Senin kita tidak ada terlalu banyak ada berita, kecuali cuma PBOC loan prime rate ya. Lalu di hari Selasa kita ada Jepang untuk libur, market Jepang itu libur. Lalu di hari Selasa kita juga ada RBA meeting minutes. Ini sih biasanya nggak terlalu ya. Lalu untuk dari segi malam hari kita ada di Kanada untuk dari segi sektor inflasinya. Inflasi tahunan di Kanada diperkirakan akan turun dari 5,9 ke 5,4. Ingat, Kanada sendiri pada saat kemarin, pada saat kebijakan suku bunga, bank sentralnya itu tidak menaikkan suku bunga ya. Jadi kalau dilihat nanti kita akan melihat apakah benar dengan dia tidak menaikkan suku bunga, apakah inflasi di sini akan turun ya. Dan perlu dilihat juga untuk daripada tingkat inflasi inti. Seperti itu. Lalu kita juga ada dari Christine Lagarde di sini, kalau speak-nya ini tentang ini nggak terlalu ya. Diskusi panel aja tentang CBDC keeping momentum in uncertain times. Ini nggak terlalu sih sebenarnya. Jadi di hari Selasa itu kita ada berita mengenai RBA meeting minutes ya. Lalu juga yang terpenting adalah di Kanada mengenai data inflasinya. Itu di hari Selasa. Untuk di hari Rabu kita ada data yang lumayan penting ya, yaitu mengenai data inflasi di Inggris. Untuk saat ini suku bunga di Inggris adalah sebanyak 4% ya, sebanyak 4%. Dan kalau kita lihat inflasi di Inggris sekarang 10,1 dan diperkirakan nanti di hari Rabu mengalami penurunan sedikit sebanyak 0,3 menjadi 9,8%. Jika benar ya, di sini 9,9 ya, beda tipis lah ya. Jika nanti yang keluar itu data tahunannya adalah mengenai di bawah 10 deh ya. Karena ini kan beda dikit ya, 10,1, 9,9, lalu di sini 9,8 ya, beda dikit lah. Jika nanti yang keluar bisa di bawah 10, maka kemungkinan kita akan melihat pergerakan pound sterling yang cukup signifikan. Tetapi pergerakan signifikannya di sini terbatas. Karena apa? Walaupun di sini kita ada berita pound sterling, di hari Rabu, di hari Kamisnya, masalahnya adalah ini. Ya, di hari Kamis kita ada yang namanya suku bunga dari The Fed. Ya, seperti biasa,
nanti di hari Kamis pagi jam 2 WITA, berarti di jam 1 WIB. Silakan teman-teman mau begadang atau enggak, silakan ya, di hari Kamis. Dan saya rasa ini di hari Kamis merupakan hari pertama puasa ya. Kayaknya di sini hari pertama puasa. Jadi teman-teman sekaligus bisa begadang untuk sahur ya. Jadi teman-teman yang merayakan ibadah puasa ya, yang melaksanakan ibadah puasa mungkin bisa nanti di hari Kamis pagi ini sebelum sahur teman-teman bisa melihat berita mengenai dari suku bunga FOMC ya. Jadi untuk di hari Kamis pagi ini selain daripada kita melihat adanya the Fed interest rate decision dan juga press conference ya, sebelum ke sana untuk saat ini ya, jumlah survei yang keluar dari Fed Rate Monitor Tool yang disediakan oleh investing.com itu jumlah orang yang ingin menaikkan suku bunga itu sebanyak 62%, dan jumlah orang yang tidak ingin menaikkan suku bunga sebanyak 38%. Ya, 6238 di sini masih menang yang 62 lah ya. Yang dimana di sini menaikkan sebanyak 25 basis point dan sesuai dengan track yang diberikan oleh The Fed, yaitu sebanyak 25 basis point. Walaupun pada saat 2 minggu yang lalu, pada saat Jerome Powell memberikan testimoni ke Senat, sebelum ke Senat itu, Jerome Powell memberikan pernyataan di mana dia open table untuk kenaikan suku bunga sebanyak 50 basis point di bulan ini. Tetapi apa yang terjadi akibat adanya SVB, banyak bank yang bangkrut ya, berita bank bangkrut yang dimana membuat ketakutan market karena ini merupakan akibat daripada FOMC ataupun The Fed yang menaikkan suku bunga yang terlalu cepat ya, yang sangat agresif, yang dimana The Fed di sini belum memberikan antisipasi terhadap beberapa bank, yang dimana beberapa bank tersebut sudah melakukan investasinya di obligasi ya, yang dimana kalau kita lihat kan jika suku bunga naik berarti kan nilai obligasinya itu akan turun seperti itu. Jadi karena terlalu cepat maka korban pertama yang merasakannya adalah Silicon Valley, lalu selanjutnya adalah dari Signature Bank seperti itu. Jadi nanti di hari Kamis pagi kita akan melihat kenaikan suku bunga dari The Fed ataupun FOMC, yang dimana dari sebelumnya 4,75 diperkirakan naik 5%. Dan jika di sini ya, ini benar-benar akan menjadi hal yang sangat surprise. Kenapa? Di hari Kamis nanti, selain kita melihat adanya suku bunga dari The Fed dan juga FOMC press conference-nya, kita juga akan melihat interest rate projection ya, yang akan dipaparkan oleh Jerome Powell nanti pada saat press conference ya. Jadi di sini diperkirakan untuk interest rate projection-nya di kuartal pertama di tahun ini itu adalah sesuai, yaitu 5,1 ya, 5,1 di sini. Lalu di second year di kuartal pertama, lebih tepatnya di akhir tahun ini, diperkirakan akan ada yang namanya pemotongan suku bunga ya, sampai akhirnya nanti di tahun depan. Di tahun depan itu akan ada penurunan sampai ke 4,1. Berarti jika di tahun ini nanti ya, di bulan Maret sekarang 5%, lalu nanti di bulan Mei ada kenaikan cuma 10 basis point supaya mencapai target 5,1 ya. Maka setelah dari bulan Mei ke selanjutnya ya, dari bulan Mei sampai ke Juni, Juli, September, November mungkin akan ada pemotongan suku bunga sampai akhirnya nanti di awal bulan 2024 akan ada penurunan suku bunga menjadi 4,1%. Ini sebelumnya. Kita tidak akan tahu bagaimana keluar nanti datanya di sini. Ya, ingat ini data sebelumnya. Kita tidak tahu nanti pada saat Jerome Powell menyatakan bagaimana interest rate projection-nya yang akan terjadi di hari Kamis pagi nanti. Ya, hati-hati.
Karena selain dari segi interest rate decision, FOMC, ini juga ada interest rate projection. Ya, kita akan melihat dot plotnya itu lebih banyak kemana. Member FOMC di sini akan lebih banyak kemana untuk memasang target suku bunga di tahun ini. Apakah tetap di 5,1, apakah naik, atau bahkan stop di 5%. Ya. Untuk di tahun depan bagaimana? Apakah sesuai 4,1 atau malah gimana? Ya, ini kita akan melihat nanti ya. Selain FOMC, kita juga akan melihat suku bunga dari Swiss ya. Interest rate decision yaitu yang dimana diperkirakan tidak akan ada kenaikan suku bunga ya. Untuk dari segi negara Swiss sendiri, dia hanya menaikkan sedikit suku bunga kemarin ya. Kemarin menaikkan suku bunga sedikit sampai akhirnya di hari Kamis nanti, Kamis sore itu SVB diperkirakan tidak akan kenaikan suku bunga, tapi di sini sih ada yang kenaikan suku bunga sih. Diperkirakan akan ada kenaikan sebanyak 50 basis point di sini ya. Ini datanya sedikit berbeda sih di sini ya. Yang penting kita akan lihat dulu apakah akan ada kenaikan atau tidak dari SNB ataupun Swiss National Bank ya. Selain dari Swiss National Bank, kita akan juga melihat daripada kenaikan suku bunga yang diberikan oleh Bank of England. Yang dimana Bank of England di sini diperkirakan akan menaikkan suku bunganya dari 4% ke 4,25%. Ya, berarti naik sebanyak 25 basis point. Nah, kalau kita lihat nanti selain BOE interest rate decision, kita akan juga melihat daripada MPC meeting minutes ya. Ya, harap berhati-hati. Dan ya, di hari Kamis seperti biasa akan ada yang namanya jobless claim, lalu juga ada new home sales ya. New home sales di sini baru kita akan melihat bagaimana tingkat penjualan rumah di Amerika. Lalu untuk di hari Jumat ya, di hari Jumat kita akan melihat data tingkat inflasi nasional di Jepang ya. Tingkat nasional di Jepang sih sebelumnya sudah 4,3. Ya, walaupun Jepang tidak ada menaikkan suku bunga, apakah ini akan turun? Ya, kita akan lihat saja nanti. Lalu di hari Jumat kita juga ada retail sales dari pound sterling, lalu juga ada manufacturing PMI, dan semua PMI ada di hari Kamis ya. Di hari Jumat, maaf. Dimulai dari services PMI, manufacturing PMI yang ada di Euro, lalu manufacturing PMI dan services PMI yang ada di Inggris ya. Lalu selanjutnya ditutup oleh Amerika di manufacturing dan services PMI di Amerika ya. Jadi kalau kita lihat nanti pada minggu ini, harap teman-teman hati-hati di hari Kamis ya. Di hari Kamis teman-teman sangat berhati-hati. Saya sarankan sih jika teman-teman ada yang trade open posisi di pair USD ataupun pair GBP, sebaiknya teman-teman close posisinya di hari Rabu ya. At least tidaknya sampai di hari Rabu malam. Karena kenapa? Takutnya nanti pada saat FOMC di sini teman-teman ya gimana lah ya, takutnya seperti itu. Atau enggak teman-teman jika sudah merasa floating profit bisa set stop loss plus ya, bisa set BIP juga boleh, tapi takutnya itu kenapa saya sarankan untuk close posisi, karena takutnya pada saat news keluar biasanya itu spread melebar ya, spread melebar dan pergerakan market itu sangat volatil. Takutnya teman-teman sudah pasang SL dan juga sudah pasang set BEP, takutnya malah terkena yang namanya spread yang lebar. Oleh karena itu takutnya teman-teman yang sekiranya sudah profit malah minus jadinya posisinya. Seperti itu ya. Takutnya seperti itu. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya teman-teman yang sedang trade USD dan sekiranya yang ingin trade USD, sebaiknya teman-teman sudah close semua posisinya di hari Rabu malam ya. At least di hari Rabu malam sekitar jam 8, jam 7, jam 9 itu sudah close posisinya. At least setidaknya pada saat market New York session itu open, teman-teman sudah close posisinya. Ya, sampai akhirnya di besok hari, di besok paginya, jika kita lihat hasil FOMC-nya di sini bagus, mungkin kita bisa open posisi lagi. Dan jika hasilnya kacau, kita akan lihat dulu reaksi market pada saat Asia dan juga Eropa di keesokan harinya.
Ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental pada video kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu untuk dari segi pair USD ya. Pair USD saat ini kalau dilihat harga itu sedang mengalami penurunan ya. Dan di sini seperti terjadi pola QM ya. Yang dimana di sini membuat higher high, kemudian di sini dia membuat lower low. Dan di sini sepertinya sudah terjadi QM-nya yang dimana ada bahu kanan di sini ya. Dan harga kemungkinan akan turun sampai akhirnya nanti di harga 103 pas. Tapi kita tidak tahu nanti pada saat FOMC ini keluar pernyataannya seperti apa. Apakah ini akan memutar balikan harga yang bisa terbang ke atas, atau malah harga akan membuat drop ke bawah mengejar harga 100. Jadi pergerakan indeks dolar di sini akan 100% saya kira akan bergerak oleh data FOMC nanti di hari Kamis dini hari ya. Jadi saya sarankan sekali lagi, jika teman-teman ada yang open posisi di hari Rabu ya, misalnya baru open di hari Rabu, sebaiknya segera close posisinya. Tapi jika ada yang open dari minggu lalu ataupun sedang ingin open nanti di hari Senin, Selasa, teman-teman close posisinya nanti di hari Rabu malam ya, kalau bisa ya. Kalau tidak ya teman-teman bisa juga. Teman-teman yang nanti ini kan kalau saya lihat kan di hari Kamis ini kan awal mula puasa ya. Sekali lagi, jika yang ingin melihat berita di sini menjelang sahur ya, bisa juga supaya teman-teman tahu bagaimana pergerakan USD pada saat news ini keluar ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.